Bab 693 Inspirasi Ji-Fei. Saat Akai mengucapkan kata-kata ini, dia merasa seluruh tubuhnya telah terkuras habis. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, tetapi dia adalah satu-satunya yang membunuh orang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dilumpuhkan oleh Ji-Fei hari ini bahkan tanpa melawan. Ini sungguh mengerikan, ini mengerikan sekali. Ini sangat putus asa, dia merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Karena dia tidak berguna, jika Anda tidak menghadapi kematian, Anda tidak akan mengetahui ketakutan akan kematian. Sekarang dia tahu dia bisa mati kapan saja, ini membuatnya sangat ketakutan, sangat ketakutan. Mata Ji-Fei tertuju pada wajah Akai, apa menurutmu aku kejam? Kanan, Akai melihat kedua kakinya yang terpisah dari tubuhnya dan meraung marah. Ji-Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Oda Miki dan Ansirika. Baru saja, ketika kamu membiarkan mereka bermain dengan Oda Miki dan Ansirika, lalu membunuh mereka, bukankah kamu berpikir kamu kejam? Akai tiba-tiba merasa marah dan tidak tahu harus menjawab apa. Saat kamu baru saja ingin membunuhku, bukankah kamu mengira kamu kejam? Ah, Ji-Fei, bunuh aku, Akai ditanyai, mana yang lebih menyakiti dan membencinya daripada ditusuk 2 kali dengan pisau. Dia tahu bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna dan manusia yang fana, jadi dia tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, mencari kebahagiaan. Oh, Ji-Fei tertawa kecil dan mengabaikannya sama sekali. Dia melihat kedua ninja yang menangkap Ansirika dan bertanya, apakah kalian berdua menunggu untuk mati? Mereka berdua begitu ketakutan hingga tangan mereka gemetar dan segera melepaskan Ansirika. Ansirika dibebaskan dan segera berlari ke arah Oda Miki. Dia memandang Ji-Fei dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, terima kasih. Ansirika berterima kasih kepada Ji-Fei dari lubuk hatinya. Kali ini Ji-Fei yang menyelamatkan mereka lagi. Jika bukan karena Ji-Fei, nasib mereka berdua adalah dipermalukan dan kemudian dibunuh. Akai memandangi anak buahnya yang ketakutan dan berkata, ayo kita naik bersama dan bunuh Ji-Fei. Namun semua orang melihat saya, dan saya melihat Anda, dengan keraguan di mata mereka, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Takut, mereka sangat ketakutan, seseorang sekuat Akai terlihat seperti orang lemah di mata Ji-Fei, apalagi mereka. Tidak ada seorang pun yang takut mati, apalagi mereka yang membunuh. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Akai berteriak dengan marah. Hasil masih tidak ada yang bergerak. Ji-Fei memandang Akai dengan tatapan main-main. Apakah kamu melihatnya? Mereka tidak berani mengambil tindakan. Tidak ada yang mau datang dan mati. Akai menutup matanya dengan keras. Tetapi, Ji-Fei, kamu pantas mati. Bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Akai terus berusaha membuat marah Ji-Fei. Kalau begitu coba aku lihat bagaimana jadinya jika kamu menjadi hantu. Ji-Fei memandang ninja yang berdiri dengan bodoh itu. Akai sudah mati, aku tidak akan membunuhmu. Mendesis, para ninja di tempat kejadian tersentak dan saling memandang. Jika Akai mati, aku tidak akan membunuhmu. Bukankah ini hanya sebuah janji untuk membiarkan mereka pergi? Hati semua orang tergerak, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Apakah kamu tidak ingin mendengarkan aku dan ingin mendengarkan Ji-Fei? Akai berteriak ketakutan. Akai, apakah kami akan menjadi bodoh karena mendengarkanmu? Furuta, yang kehilangan salah satu tangannya, mengumpat dengan marah, berlari mendekat, dan menendang perut bagian bawah Akai. Klik, terdengar suara retakan tulang yang tajam, dan dada Akai langsung roboh.
Akai menjerit dan memuntahkan darah, dan darah langsung keluar dari perutnya. Akai, kamu pantas mati jika kamu adalah musuh Jifei. Ketika orang lain melihat Gutian telah mengambil tindakan, mereka segera berlari untuk mengambil tindakan karena keinginan untuk bertahan hidup. Kasihan Akai, salah satu dari 12 ninja tingkat tinggi kerajaan yang tidak pernah menyangka bahwa dia akan diinjak-injak oleh bangsanya sendiri, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan daging. Rika Anzai dan Miki Oda, yang berdiri di samping mereka, meskipun mereka juga seorang pembunuh dan telah membunuh orang, mereka tidak bisa menahan gemetar ketika melihat adegan pembunuhan ini, dengan keputusasaan dan ekspresi yang tak terbayangkan di wajah mereka. Sungguh kejam, ini sangat menakutkan. Mereka semakin terkejut saat melihat ekspresi Jifei tetap normal tanpa sedikit pun ketegangan atau kemarahan. Di depannya, para ninja ini, ayam yang lemah. Gutian dan yang lainnya yakin Akai sudah mati, dan dengan cepat menoleh dan menatap Jifei. Kami telah membunuh Akai. Bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Jifei melihat darah di pakaian dan sepatu Gutian dan yang lainnya dengan rasa jijik di dalam hatinya. Berlututlah, dia berteriak dengan marah, berdebar, berdebar. Gutian dan yang lainnya segera berlutut di tanah, memandang Jifei, dan menunggu dengan datar. Pada saat ini, ketika mereka melihat Jifei, mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sekarang, terutama semangat mendominasi yang mereka miliki sebelumnya. Kedua wanita itu, Miki Oda dan Rika Anzai, memandang Furuta dan yang lainnya di depan mereka. Mereka semua menatap Jifei dengan tatapan terkejut. Apakah kamu benar-benar ingin melepaskannya? Biarkan mereka pergi. Akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kamu tidak ingin aku menjadi bajingan lagi? Jifei bertanya dengan nada menggoda. Gutian dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir menangis, menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan. Tolong lepaskan kami. Jifei menatap mereka dan berkata, kalian ada 12 di sini, dan aku hanya bisa membiarkan mereka bertiga pergi hidup-hidup. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mendesis, Furuta dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, lalu saling memandang. Saat berikutnya, seseorang di sebelah Gutian tiba-tiba memasukkan belati ke dada Gutian tanpa peringatan. Insiden penculikan itu diatur oleh Gutian. Furuta menjerit dan melihat dadanya. Darah memancar keluar. Tubuhnya terasa seperti ada gas yang keluar, dan dia terjatuh dengan lembut. Sedih sekali dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dirangsang oleh darah dan keinginan untuk bertahan hidup, 11 orang yang tersisa langsung menyulut niat membunuh, dan mulai saling menyerang, menangkap dan membunuh satu sama lain, seolah-olah mereka telah menjadi musuh selama beberapa kehidupan. Untuk bertahan hidup, untuk menjadi 3 orang yang tersisa, mereka semua berjuang keras. Segera ruangan menjadi sunyi, hanya tersisa 3 orang. Tetapi mereka semua terluka di banyak tempat di tubuh mereka, dan darah menetes dari sana. Melihat Jifei, bisakah kita pergi, miskin dan memohon? Saya setuju, Jifei berkata dengan ringan. Terima kasih, terima kasih. Ketiga orang itu segera bersujud kepada Jifei dan berdiri. Apakah kamu setuju? Jifei menoleh untuk melihat Ansirika dan Oda Miki dan bertanya. Kedua wanita yang sudah terlihat bodoh itu tanpa sadar saling memandang ketika mereka mendengar pertanyaan Jifei, dan kemudian mereka memahami maksud Jifei di saat berikutnya. Kalian semua adalah anjing Akai, apakah kalian masih ingin dibiarkan hidup? Suara mendesing. Setelah Ansirika selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergegas mendekat,
Ketiga ninja yang tersisa semuanya terluka parah. Mereka bahkan tidak sempat melawan, dan dibunuh oleh Ansirika dalam satu tarikan napas. Memikirkan betapa kejamnya orang-orang ini terhadap mereka sekarang, dan bagaimana mereka membunuh satu sama lain, Ansirika tidak dapat menahan perasaan kesal bahkan setelah pembunuhan itu. Ruangan menjadi sunyi, tapi dipenuhi bau darah yang menyengat. Ji-Fei memandang Ansirika dan Oda Miki. Tahukah kamu kenapa aku ingin mereka saling membunuh? Kedua wanita itu menggelengkan kepala, menunjukkan ketidaktahuan. Karena begitulah cara kalian para ninja hidup. Jika kalian tidak kejam, kalianlah yang akan mati. Ledakan, kedua wanita itu merasa seperti disambar petir. Berdiri di sana dengan bodoh, dengan ketakutan dan keterkejutan di wajah mereka. Tentu lebih tepatnya kekecewaan. Kata-kata Ji-Fei membangunkan si pemimpi. Kuharap ninja yang ada di dekatmu nanti adalah salah satu ninjamu sendiri. Ji-Fei sudah berjalan menuju pintu. Bab 694 Rasa yang Akrab. Saya harap ninja di sebelah Anda lain kali adalah salah satu ninja Anda. Baru setelah Ji-Fei pergi dalam waktu yang lama, Rika Anzai dan Miki Oda menyadari hal ini. Keduanya saling berpandangan, namun tak satu pun dari mereka yang berbicara, karena hati mereka dipenuhi suka dan duka dan tidak ada yang ingin mereka katakan. Memikirkan Yoshino diam-diam memimpin orang untuk membunuh Ji-Fei, bukankah itu berarti dia tidak mendengarkan dirinya sendiri? Berpikir bahwa Ji-Fei lah yang menyelamatkannya dari penangkapan Akai. Itu karena dia tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Meiji, kita perlu mengembangkan kekuatan kita sendiri. Ansirika memandang Oda Miki dan berkata, Oda Miki mengangguk, saya akan kembali ke negara yang sekarang dan mencoba mencari sekelompok orang kita sendiri. Ansirika langsung mengangguk setuju. Kedua wanita itu tampak cemas melihat ruangan yang penuh dengan mayat. Pada saat ini, Qi Yuan muncul di dalam rumah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengambil tindakan dan menaburkan bubuk obat di atasnya. Qi Yuan datang dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi itu membuat kedua wanita itu semakin bersemangat. Ansirika memandang Oda Miki, Miki, saya adalah orang yang najis dan tidak memiliki kesempatan untuk disukai oleh Tuan Ji. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Tuan Ji adalah pria sejati dan pria yang pantas kamu hargai. Oda Miki juga terharu, tapi memikirkan seperti apa dia barusan, Ji-Fei tidak tergerak sama sekali dan hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kedua wanita itu pergi dengan diam-diam. Ji-Fei tidak tahu apa yang dipikirkan kedua wanita itu dan sudah kembali ke Taman Hui Hui. Ketika saya memikirkan Seng Ling Yun yang tinggal di sana, saya merasa sedikit tidak pada tempatnya. Saat ini di villa, Li Ruoshi telah kembali. Setelah mandi, dia mengenakan gaun tidur transparan dan masker wajah di wajahnya. Seng Ling Yun mengenakan baju tidur tali ikat, yang memperlihatkan sebagian besar warna putih di depan tubuhnya, tetapi bagian bawahnya relatif pendek, hanya menutupi bagian-bagian penting tubuhnya. Sedangkan untuk bagian dalam, dia mengenakan pakaian dalam dengan jumlah kain paling sedikit di antara pakaian dalam yang pernah dilihat Ji-Fei. Tepatnya, ini bukan yang kainnya paling sedikit, tapi yang talinya paling sedikit. Saat ini, dia juga memakai topeng di wajahnya. Keduanya sedang duduk di sofa bersama. Seng Ling Yun memandang Li Ruoshi dan tersenyum. Akankah suamimu menemukan dua hantu wanita ketika dia kembali lagi nanti? Puff, Li Ruoshi merasa geli. Itu tergantung apa yang kamu katakan, dia tidak begitu berani. Seng Ling Yun menghela nafas diam-diam. Tentu saja dia tahu. Bagaimanapun, di rumah Zhou hari itu,
hantu yang dipanggil oleh guru Tao Lingsu semuanya dilenyapkan oleh Ji Fei. Tujuan mengatakan ini adalah untuk menguji Li Ruoxi dan melihat apakah dia mempercayai Ji Fei. Sangat dapat dipercaya, sangat kecewa, Seng Lingyun tersenyum lagi dan berkata, "Menurutku kita harus berdandan, duduk di sini dan melihat apakah Ji Fei dapat mengenali siapa istrinya." Mata indah Li Ruoxi berbinar, dia mengangguk sambil tersenyum, "Kamu dapat memiliki ini." Kedua wanita itu segera bersiap-siap, karena Seng Lingyun berambut kastanye dan Li Ruoxi berambut hitam. Mereka membungkus rambut mereka dan duduk di sofa menunggu Ji Fei kembali. Ji Fei berkendara kembali ke villa nomor 1 di Huihuyuan, memarkir mobil di garasi bawah tanah, menjawab panggilan laporan Qi Yuan, dan langsung memasuki villa. Karena Seng Lingyun tinggal di sini, Ji Fei sangat berhati-hati saat masuk. Dia takut wanita gila itu secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang gila. Ketika saya masuk, saya menemukan di dalam sepi. Melihat sekeliling, ia menemukan dua wanita duduk di sofa mengenakan masker, dengan wajah cemberut, diam, dan menatapnya dengan mata terbelalak. "Puff," Ji Fei tertawa terbahak-bahak, "apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membuatku takut?" Kedua wanita itu terdiam. Ji Fei mengangkat alisnya. "Mengapa kamu memintaku mencari beberapa istri untuk melihat apakah aku dapat menemukannya?" Kedua wanita itu mengangguk bersamaan. Ji Fei berpura-pura malu. "Kamu membuatku malu. Sepertinya mereka sama, aku tidak tahu." Seng Lingyun sangat gembira. Sementara wajah Li Ruoxi menunjukkan kebencian, bahkan celaan. "Mereka sudah lama bersamaku, mereka tidur bersama, namun mereka tidak saling mengenali." Orang bodoh ini, Ji Fei tidak melihat ke arah kedua wanita itu, tetapi berbalik ke rak anggur, mengeluarkan sebotol anggur merah, membukanya, menuangkan segelas, dan meminumnya. Lumayan, rasanya masih familiar, dengan senyuman di wajahnya penuh kenikmatan. Kedua wanita itu tetap diam, namun mereka merasa sedikit tertekan, dan sebenarnya mereka sedang ingin minum. Ji Fei menuangkan segelas lagi dan meminumnya lagi. Rasa familiarnya enak, kali ini dia hanya menutup matanya, tampak mabuk. Kedua wanita itu saling memandang dan tidak mengerti apa maksud Ji Fei. Ji Fei langsung mengangkat botol anggur merah, mengangkat lehernya, dan mengeluarkan suara, "Segera minum semuanya." Kedua wanita itu sedikit bingung sekarang, trik macam apa yang dia mainkan. Ledakan, Ji Fei tiba-tiba meletakkan botol anggur di atas meja dan mengangkat matanya untuk melihat kedua wanita itu. "Lupakan saja, aku tidak tahu siapa itu siapa, jadi aku akan tidur bersama saja. Tapi izinkan aku memberitahumu, saya mabuk, pergaulan bebas tidak bertanggung jawab." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia bergegas seperti serigala lapar. "Ah!" Kedua wanita itu berteriak ketakutan. Mereka tidak menyangka Ji Fei akan mengambil pendekatan ini. Bahkan jika Seng Lingyun ingin merayu Ji Fei, dia tidak bisa melakukannya di depan Li Ruoxi, jadi dia secara alami akan menunjukkan rasa takut. Namun sebelum teriakan mereka berhenti, Li Ruoxi sudah ditangkap di tangan Ji Fei, dan kemudian sang putri memeluknya. Rasanya masih enak. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membenamkan kepalanya langsung di dada Li Ruoxi. Li Ruoxi memanggil lagi, tapi suaranya berubah. Seng Lingyun sedang duduk di sofa, tiba-tiba merasa hampa dan bahkan sedih. Baru sekarang dia menyadari bahwa Ji Fei sudah lama mengenali siapa itu siapa dan sengaja menggoda mereka di sini. Berpikir bahwa saya masih memiliki harapan di hati saya dan berharap Ji Fei dapat mengakui kesalahannya, saya merasa sangat sedih.
Li Ruoxi dengan cepat mendorong kepala Ji Fei dengan kedua tangannya. Orang jahat, turunkan aku, kamu belum mandi. Bibir Ji Fei dipenuhi senyuman jahat. Sayang, kamu telah dipeluk oleh aku yang kotor sekarang, dan kamu kotor lagi. Ayo mandi bersama. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan Li Ruoxi, dia langsung berjalan ke atas. Saat dia menaiki tangga, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Seng Lingyun. Kami adalah suami dan istri yang sangat penyayang. Apakah kamu mengerti? Seng Lingyun merasa getir saat ini, terutama saat memikirkan mereka berdua mandi bersama. Namun, hal ini juga membuat hatinya yang angkuh semakin bertekad. Ia harus memisahkan kedua orang tersebut dan melampiaskan amarahnya atas nama ibunya. Saya mengerti, Seng Lingyun berkata dengan sangat enggan. Ji Fei telah membawa Li Ruoxi ke atas, dan gambaran Seng Lingyun yang depresi mulai muncul di benaknya. Hatinya akan tertawa terbahak-bahak. Film yang disiapkan khusus untuk Seng Lingyun telah diunduh hari ini. Bersambung.